Ingin sekali Nova memeluk putri sematawayangnya ini. Namun Nova tak berani. Ia merasa sangat kotor. Nova takut Neni jijik kepadanya. Nova takut jika Neni tahu pekerjaan ibunya yang sesungguhnya, dia akan merasa malu dan memandang rendah kepadanya. Sungguh, meskipun saat ini Nova sedang bahagia, tapi dia juga sedang dalam dilema besar. Terima kasih Neni udah mau mengerti ibu. Tapi bolehkah ibu tanya satu hal lagi sama Neni? Ucap Nova. Tentu saja bu, tanyakan aja. Tanyakan apa yang ibu ingin tanyakan. Jika Neni bisa menjawab, Neni pasti akan menjawab pertanyaan ibu dengan jujur. Jawab Neni. Kalau Neni tahu apa pekerjaan ibu sekarang, mungkinkah Neni akan malu? Tanya Nova. Maaf bu, Neni tidak tahu pasti apa pekerjaan ibu. Memangnya apa pekerjaan ibu? Tanya Neni polos. Sesaat Nova diam. Jujur dia bingung apa harus mengatakan pekerjaan dia sesungguhnya atau merahasiakannya. Tapi akhirnya Nova sadar. Sepandai apapun dia merahasiakan, suatu saat pasti akan ketahuan juga. Ibumu ini seorang mucikari, Nen. Ucap Nova pelan. Sambil mengamati perubahan muka Neni yang mungkin terkejut dengan keterus-terangan tentang pekerjaannya. Neni menatap, tercengang pada wajah wanita yang melahirkannya ini. Ya, itulah pekerjaan ibu, Neni. Apa kamu malu punya orang tua yang pekerjaannya sangat buruk ini? Tanya Mami Nova sungguh-sungguh. Neni diam sesaat, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang ia pikirkan. Hanya saja, apa yang akan ia ucapkan nanti sebisa mungkin jangan melukai perasaan ibunya. Kalau boleh jujur, Neni tidak suka pekerjaan itu, Bu. Pekerjaan itu menurut Neni sangat buruk sekali. Neni senang kalau misalnya ibu mau berhenti dari pekerjaan itu dan memulai hidup baru yang baru. Itu dosa, Bu, jawab Neni penuh keyakinan. Nova diam dan mengangguk. Jujur dia pun mengakui itu. Sebenarnya sejak dari dulu dia ingin berhenti. Hanya saja belum menemukan alasan dan waktu yang tepat. Dan sekarang menurut Nova inilah saatnya. Sungguh, Nova hari ini benar-benar merasa bahagia. Wanita parubaya ini tak menyangka jika bercengkrama dengan putri sematawayangnya ini akan memberinya kedamaian seperti ini. Namun, kebahagiaan ini belum lengkap rasanya sebelum ia menceritakan keterlibatannya dalam penjebakan malam itu. Nova terlihat ragu saat ini untuk mengatakan itu. Sungguh, Mami Nova tak ingin merusak momen indah ini. Nova takut kehilangan senyum Neni. Nova takut jika setelah mengatakan itu, Neni akan kembali marah padanya dan kembali memusuhinya. Sungguh Nova sangat takut dengan itu. Sementara di tempat lain, Ningsih berteriak minta dibebaskan dari ruang isolasi. Wanita ini berteriak ingin membunuh teman-teman satu sel yang berani mengoloknya miskin dan bau. Ningsih tak terima diperlakukan seperti ini. Ningsih merasa bahwa saat ini dia masih kaya raya dan bisa membeli apapun seperti yang ia inginkan. Keadaan Ningsih yang sekarang akhirnya sampai juga di telinga Sam yang sedang menunggu di depan restoran, menunggu Neni dan ibu kandungnya bertemu. Sam pun meminta anak buahnya untuk mencari tahu kebenaran tentang itu. Takutnya Ningsih hanya pura-pura agar dia bisa terbebas dari jerat hukum. Sam terdiam sesaat setelah mengetahui kabar kelakuan Ningsih di penjara.
Haruskah aku memberitahu kelicikan wanita buruk hati itu pada mereka? Tanya Sam pada dirinya sendiri. Tak ingin Neni jadi korban Ningsih dan anaknya, Sam pun memutuskan turun dari mobil dan kembali ke tempat istri dan ibunya berada. Saat kembali mendatangi mereka, terlihat Neni dan Nova sudah bisa tersenyum. Namun Sam terpaksa mengganggu mereka karena kabar yang ia bawa juga tak kalah penting. Maaf, aku kembali untuk mengganggu waktu kalian, ucap Sam. Nggak apa-apa kok, kita juga udah nggak setegang tadi. Ada apa sayang? Tanya Neni saat melihat suaminya terlihat tegang. Sayang, ini menyangkut mantan ibu mertuamu, jawab Sam jujur. Belum sempat Neni bertanya ada apa, Nova malah menyahut. Ada apa dengan wanita jahat itu? Bukankah dia sudah meringkuk di tahanan? Bikin ulah apa lagi dia? Tanya Nova. Tak ayal, Neni dan Sam pun tercengang. Mereka saling menatap karena Nova terlihat mendendam sekali dengan wanita itu. Neni dibuatnya bertanya-tanya, apakah ibunya kenal dengan wanita jahat itu? Ibu kenal dengan mantan ibu mertua Neni? Akhirnya Neni pun bertanya. Iya sayang, ibu kenal dengan mantan ibu mertuamu itu. Malah ibu juga pernah tertipu olehnya. Wanita itu sedang menuai karma. Biarkan saja dia meringkuk di penjara, jawab Nova tegas. Merasa penasaran, ini pun bertanya pada wanita yang melahirkannya itu. Maaf bu, boleh Neni tahu, ibu ketipu apa sama mantan mertuaku? Tanya Neni serius. Spontan, Sam dan Nova pun tercengang mendengar pertanyaan itu. Mereka berdua tersadar, inilah yang selama ini mereka takutkan. Apakah kamu marah jika ibu jujur sayang? Tanya Nova khawatir. Tidak bu, bukankah tujuan kita bertemu karena kita ingin jujur satu sama lain bu? Balas Neni tanpa rasa curiga. Sam menatap Mami Nova dan istrinya secara bergantian. Debaran jantung pria ini sukses membuatnya gemetar. Ia takut jika Nova jujur nanti, Neni shock dan tidak mau memaafkan ibunya. Maafkan ibu sayang. Sungguh ibu tidak tahu jika kamu adalah menantu Ningsih. Siang itu Ningsih menghubungi ibu. Katanya ada seorang gadis minta kerjaan, ucap Nova terus terang. Dia bilang kerja apa saja, termasuk melayani pria hidung belang. Ibu tak mungkin menolak, sebab itu adalah pekerjaan ibu. Sungguh, ibu tidak tahu sayang, jika itu adalah jebakan untukmu. Maafkan ibu sayang, demi Tuhan, ibu tidak tahu. Neni tak menjawab ucapan itu. Ia terkejut dan tidak menyangka jika ibu kandungnya ikut berperan dalam musibah yang ia alami waktu itu. Tak ingin emosinya meledak di tempat itu, Neni pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tolong dengerin ibu. Ibu minta maaf sayang. Sungguh ibu tidak tahu jika itu rencana busuk untukmu. Demi Tuhan ibu tidak tahu sayang, ucap Nova sembari mengejar Neni. Neni sendiri tak menjawab. Bahkan dia tak berhenti. Neni terus berjalan keluar meninggalkan suami dan ibunya. Neni terlanjur shock dan tak tahu harus berbuat apa. Tak ingin terjadi sesuatu yang diinginkan pada istrinya, Sam pun segera menyusul. Biar Sam yang susul dia, Mi. Mami pulang sendiri gak apa-apa kan? Tanya Sam sembari berlari kecil mengejar istrinya. Sayang, dengarkan aku, ucap Sam sambil mengejar Neni yang hanya berjalan tanpa arah tujuan. Sayang, dengerin aku dulu, pinta Sam lagi.
Neni tak mau dengar. Dia tetap berjalan tanpa tujuan yang jelas. Hati Neni benar-benar terluka mengetahui fakta yang menyangkut dirinya dan ibu kandungnya. Rasa tak terima itu semakin mendesak dada, manakala ia teringat digerebek dan dijatuhi talak oleh mantan suaminya. Tuduhan menyakitkan itu ia terima karena kesalahan fatal yang ternyata dilakukan oleh ibu kandungnya. Haruskah aku memaafkan wanita seperti itu, Tuhan? Gumam Neni di sela-sela rasa bimbang yang kini terus menggerogoti sanubarinya. Sam berusaha mengerti apa yang dirasakan oleh sang istri. Namun ia juga tak sepenuhnya menyalahkan Nova tentang keterlibatannya dalam penjebakan malam itu. Sebab Nova pun juga dibohongi oleh Ningsih dan juga Rudi. Sam paham dan mengerti betul apa yang Neni rasakan. Luka yang Neni rasakan saat menjadi istri Rudi belum sembuh benar. Namun sekarang ada luka baru yang tak kalah menyakitkan. Wajar jika Neni bersikap seperti itu. Aku tahu sayang, jika ini sangat berat bagimu. Pertemuanmu kembali dengan ibu kandungmu ternyata tidak menyenangkan seperti ini. Aku bisa memahami itu semua. Namun, kamu jangan melupakan hal baik yang terjadi. Ucap Sam mencoba bijak. Neni menatap sang suami, lalu menghela napas perlahan. Neni tahu, jika apa yang suaminya sampaikan sebenarnya itu adalah benar. Namun tetap saja hatinya masih terasa sakit. Masih bertanya-tanya, mengapa harus ibu kandungnya yang terlibat dalam masalah menjijikan ini?